Shalom ICC, bertemu lagi di Devotion. Devotion sebelumnya kita membahas mengenai mengikut Yesus. Kita bisa melihat semangat murid-murid saat awal pelayanan bersama Yesus. Di samping itu kita juga belajar untuk taat, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Ada 3 poin pada Devotion sebelumnya. Yang pertama adalah kita perlu belajar taat melakukan kebenaran walaupun itu nggak nyaman. Dan yang kedua, kita perlu belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita belajar untuk percaya penuh mengikut Tuhan sampai pada garis akhir. Mengikut Tuhan sampai garis akhir pastinya nggak mudah. Pasti banyak tantangannya. Mungkin kita sempat berpikir juga, apa untungnya sih kita ikut Tuhan? Dan murid-murid Yesus juga sempat mempertanyakan hal yang sama. Apa yang akan mereka peroleh setelah mereka meninggalkan semuanya? Yang kita tahu mereka telah meninggalkan jala, perahu, dan hubungan. Saya akan mengajak kita untuk sama-sama melihat ayat di mana murid-murid mempertanyakan apa yang akan mereka peroleh. Di dalam Matius 19 ayat 27 dan 29-30, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Jawab Yesus, "Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, dan bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa murid-murid akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Apa yang dimaksud dengan 100 kali lipat dan hidup yang kekal? Nah, Yesus menjelaskan dengan rinci melalui sebuah perumpamaan mengenai pekerja upahan di kebun anggur yang ada di Matius 20 ayat 1-16. Saya nggak akan bacakan semua ayatnya, tapi saya akan coba rangkumkan cerita dari perumpamaan ini. Jadi kalau kita baca, di perumpamaan itu ada 5 kelompok pekerja. Ada yang bekerja dari jam 6 pagi. Ada kesepakatan dengan tuannya, sehari 1 dinar. Kalau kita bayangkan kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang itu kisaran 12 jam. Dan ada yang kerja dari jam 9. Tidak ada kesepakatan. Tapi tuannya yang ngomong, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan selanjutnya ada yang kerja dari jam 12, dari jam 3 dan jam 5 yang kita bisa lihat kerja hanya 1 jam. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini. Pas lagi pembagian upah, sepertinya ada suatu kesengajaan dari pemilik kebun anggur tersebut. Pekerjanya itu dipanggil dari yang jam 5 sore sampai yang jam 6 pagi agar mereka semua bisa lihat berapa saja yang diperoleh masing-masing pekerja. Dan kita tahu dari perumpamaan ini, dari cerita ini, masing-masing semuanya dikasih 1 dinar. Dari yang jam 5, jam 3, jam 12, jam 9, dan juga jam 6. Menurut kita, apakah ini termasuk pembagian yang adil? Mari kita coba bayangkan. Ada yang sudah kerja seharian, mungkin udah kepanasan, bahkan kehujanan, tapi diberikan upah yang sama dengan orang yang baru bekerja 1 jam. Kalau menurut pandangan dunia sih, ini nggak adil ya, nggak cuan. Dan harusnya saya kan dapat lebih banyak karena kontribusi saya paling gede. Matius 20 ayat 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya,
mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Terkadang kita suka berpikir, apa yang akan kita dapatkan setelah kita mengikuti Yesus? Misalnya pada saat kita mau ikut cell group atau iClick, kita berpikir apa yang akan kita dapatkan? Kalau garing, kalau nggak dapat apa-apa, malas nggak mau datang lagi. Atau dalam pelayanan, kita sudah berkorban, apa yang kita dapatkan? Mungkin kita suka membanding-bandingkan apa yang kita dapatkan, apakah lebih dari yang lain? Selalu hitung-hitungan, apakah yang kita dapatkan itu sebanding nggak dengan apa yang kita lakukan? Terkadang itu adalah tipu muslihat iblis, supaya kita mundur dalam mengikuti Yesus. Mari kita sama-sama ubah untuk tidak membanding-bandingkan atau hitung-menghitung apa yang akan kita dapatkan. Tuhan ingin melalui perumpamaan ini, Dia mau cek hati kita. Tuhan mau kita tetap fokus, Tuhan mau kita tetap setia akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terutama adalah kasih karunia lebih daripada cukup. Amin. Hari ini kita belajar bahwa pada saat kita mengikuti Yesus, kita sudah beroleh 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Yang artinya kasih karunia melimpah lebih dari cukup. Tapi ingat, ini bukan hasil usaha kita, tapi semua itu karena pemberian Tuhan. Hidup yang kekal berbicara mengenai kekekalan bersama Tuhan. Mengikuti Yesus, kita perlu fokus akan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetap setia dan tidak perlu memperhitungkan ataupun membandingkan diri kita dengan orang lain. Tahun ini kita belajar disciple maker. Tuhan ingin kita menjadi kawan sekerja Allah selama kita ada di dunia ini. Sekian devotion hari ini, sampai jumpa di devotion selanjutnya.